Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bersama saya, Restu Indah Wulandari. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas pada kali ini ialah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar." Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah mengenai komposisi penduduk. Oke, apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang digunakan dalam komposisi penduduk ialah yang pertama, usia, kedua, jenis kelamin, ketiga, tempat tinggal, keempat, pendidikan, kelima, agama, keenam, geografis, dan yang ketujuh, pekerjaan. Komposisi penduduk ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, berikut berbagai keperluan yang digunakan dalam komposisi penduduk adalah: 1. Menghitung perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, sebagai dasar perencanaan bidang pendidikan. Serta yang keempat, sebagai dasar perencanaan membuka lapangan pekerjaan. Baiklah, yang selanjutnya kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan jumlah penduduk pada suatu wilayah belum tentu menguntungkan tanpa disertai dengan kualitas yang baik. Jumlah penduduk yang besar apabila berkualitas akan menjadi potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kualitas penduduk di Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas penduduk? Oke, berikut ini akan kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama, pendidikan, kedua, kesehatan, yang ketiga, pendapatan. Nah, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kesejahteraan yang berpengaruh pada pendapatan per kapita. Nah, adapun tingkat kesehatan terlihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu keragaman etnik budaya. Nah, manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir, hal tersebut adalah cara manusia untuk mempertahankan hidup. Nah, hasil dari proses berpikir manusia itulah yang disebut dengan budaya. Salah satu wujud nyata budaya sebagai hasil dari cara berpikir manusia guna mempertahankan hidup, misalnya rumah dan pakaian. Budaya juga dapat berwujud dalam bentuk norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia di suatu wilayah tertentu. Jadi, seperti apakah kebudayaan Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan keberagaman suku bangsa terbanyak di dunia. Nah, keragaman ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki letak strategis sebagai jalur pelayaran dunia. Sejak zaman dulu, banyak para pedagang asing yang datang ke Indonesia untuk berdagang, dan secara langsung pedagang asing tersebut membawa budaya mereka ke Indonesia.
kebudayaan yang dibawa oleh pendatang tersebut berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Nah, sehingga menghasilkan berbagai macam suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.